mereka supaya tertarik untuk datangnya preview kedua, ketiga dan seterusnya, tentunya harus juga kita memberikan daya tarik dong gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Dengan saya Aisyah, dan kali ini kita mau membahas sebenarnya sales conversion itu apa sih? Sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum kita masuk, kita sapa dulu coach kita hari ini. Halo Coach Adit. Halo, Coach, gimana kabarnya hari ini? kabar baik? Sehat ya Coach ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Coach, pada sore hari yang cerah ini Coach, kita mau bahas nih. Sebenarnya saya tuh ketika membaca di dunia selling itu ya Coach ya, suka pernah mendengar sales conversion. Sebenarnya sales conversion itu apa sih Coach? Gitu ya. Iya. Pertama, sore itu nggak cerah sih. Sore itu udah mulai gelap. Oh iya Coach. Iya. Tapi ada sore yang mataharinya masih di atas loh Coach. Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak masih terang gitu. Kedua, sales conversion. Sales conversion itu emang istilah yang sering kedengeran ya di dunia selling ya. Dalam sales coaching juga itu salah satu parameter yang digunakan sebagai indikator ya. Sales conversion. Jadi konversi. Jadi kalau selling itu kan banyak bicara tentang angka. Oke. Ya, bukan hanya tentang angka penjualannya ya, tapi angka tentang proses sellingnya itu sendiri. Kalau Aisyah misalnya, kalau jualan kan nggak ujuk-ujuk langsung dapat customer kan? Betul. Diawali dengan cara apa biasanya? Men-share informasi dulu Coach. Informasi, maksudnya? Yang berkaitan dengan artikel. Oh, oke. Itu tujuannya apa sih? Untuk menarik apa? menarik pembaca, kayak mencari tahu, ingin tahu, wah ini keren nih artikel ini, gitu ya. kenapa sih gitu. Ya. Mereka tertarik. Kalau setelah itu harapannya apa kalau mereka tertarik? Kalau mereka tertarik, harapannya ya mereka akan menghubungi saya untuk menanyakan kelas yang berhubungan dengan artikel itu. Nah, sampai titik itu mereka masuk istilahnya yang tadinya adalah ya pembaca gitu ya, atau market gitu ya, berubah menjadi yang namanya leads gitu ya. Orang yang menghubungi kamu mulai nanya, ini ada pelatihannya nggak sih, ini apa gitu ya, udah mulai menanya-nanya kayak gitu, menelpon. Itu istilahnya mereka tuh masuknya leads atau prospek. Leads atau prospek. Jadi leads atau prospek itu adalah mereka-mereka yang sudah tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang produk kita. Gitu. Misalnya kan Isa kan jadi mau jual produk pelatihan tertentu ya. Gitu, mereka akhirnya tertarik. Tapi kan belum tentu beneran jadi ya. Iya belum, baru nanya-nanya aja, sebatas nanya. Kalau misalnya yang nelfon Aisyah seharinya nanya itu 10 orang. Iya. Apakah 10-nya benar-benar akan jadi beli atau jadi untuk daftar training? Tidak, paling belum tentu iya. Biasanya berapa? 2 atau 3. Oke. Berarti 2 atau 3 dari 10 orang yang nelpon. Iya. Nah, kalau dalam persentase itu jadi berapa tuh? Berapa tuh Coach? 2 per 10 berapa? %20%. Iya, nah itu 20%. konversinya 20%. Sales konversinya 20%. Berarti persentase orang yang benar-benar daftar pelatihan kita bayar, benar-benar udah bayar, ya, terhadap orang-orang yang tadi orang yang nelpon gitu. Itu namanya sales conversion. Mengkonversi dari list jadi benar-benar pembeli ya. Jadi peserta dalam hal ini ya. Kalau istilah umumnya shopper atau buyer lah gitu ya. Atau customer gitu ya. Tapi kalau di lembaga kita kan namanya jadinya peserta pelatihan ya. Betul. Yang dari leads menjadi peserta pelatihan itu konversi itu. Dari 10 orang cuma 2, berarti 20%. Tergantung nih. Tugasnya Aisyah sebagai seorang sales supaya dapatnya lebih banyak, apa yang harus dibanyakin? Berarti ya itunya yang tadinya 10 harus dibanyakin lagi menjadi 100. Boleh. Ataupun 200. Boleh. Satu lagi gimana? Setelah itu udah banyak, kan ingin agar supaya yang benar-benar daftar jadi peserta itu kan banyak.
Jadi apalagi selain jumlah listnya tadi yang dibanyakin? Bisa mengadakan preview tentunya. Tujuannya supaya apa? Supaya para peserta pun juga tahu materi yang akan dibahas di dalam kelas tersebut itu apa. Ya. Sehingga mereka lebih tertarik untuk daftar ya. Iya betul coach. Yang diundang preview jadi siapa? Peserta, calon. Iya, leads itu. Iya, leads prospek ya coach ya. Iya, prospek gitu ya. Jadi itu kamu yang lakukan itu salah satu cara untuk memperbesar konversinya gitu. Yang tadinya 20% dengan cara preview mungkin jadi 30%, jadi 40% gitu. Jadi ada dua cara ya. Caranya adalah memperbanyak jumlah orang yang tertarik, jumlah prospeknya. Kemudian dari jumlah prospek yang banyak ini caranya bagaimana lagi? Ya bagaimana supaya meningkatkan konversinya jadi semakin banyak orang yang benar-benar jadi beli, jadi peserta gitu. Jadi itulah salah dua titik di mana kita bisa mengimprove gitu ya, jumlah jumlah peserta gitu ya. Iya betul. Nah, jadi sales conversion itu kesimpulannya apa? Berarti kayak sebuah data ya coach ya. Bisa nggak sih coach kalau diindikatorkan sebagai sebuah data dalam mempersentasekan prospek-prospek yang akan mengikuti kelas pelatihan. Ya. Bisa nggak coach? Ya, kalau saya katakan itu sebagai indikator yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan kita bisa merubah dari leads menjadi benar-benar pembeli gitu. Menurut Coach Adit sendiri, diadakannya preview itu kan untuk lebih menarik ya Coach ya. Maksudnya preview itu diadakan maksimal itu berapa kali sih Coach? Kalau misalkan kita adakan sampai berulang-ulang kali, apakah itu efektif atau tidak? Ya itu tergantung dari, kita bicara preview salah satu strategi untuk mengkonversi, meningkatkan konversi tadi ya. Iya betul Coach. Ya itu tergantung dari berbagai hal ya gitu. Paling nama juga preview ya, jangan kalau mau berkali-kali tentu jangan terlalu deket-deket ya waktunya. Jaraknya yang jauh gitu ya Coach ya. Atau juga judulnya jangan sama terus. Gitu. Kok sama judulnya? Iya kan orang males kan gitu. Jadi dengan harapan ketika preview yang pertama judulnya A gitu ya, yang datang 20 orang, yang benar-benar jadi peserta pelatihan yang mau Aisyah jual itu cuma 2, kan tinggal 18. Nah 18 ini siapa tahu bisa diundang lagi untuk preview kedua kan gitu, dan seterusnya. Mereka supaya tertarik untuk datangnya preview kedua, ketiga dan seterusnya, tentunya harus juga kita memberikan daya tarik dong gitu. Iya, berarti kalau bisa materi-materi yang dibuat yang akan dipresentasikan nantinya, ketika preview yang pertama yang materi biasa, materi yang boleh. Preview yang kedua yang wow gitu ya Coach ya? Ya boleh, atau ya tentunya level preview ya gitu ya, yang buat mereka itu tergoda untuk datang, tapi mereka jadi semakin penasaran sehingga akhirnya ikut pelatihan yang sebenarnya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Iya, akhirnya dia tertarik banget dari preview-preview yang udah diikuti dan jadilah leads itu jadi calonnya ya Coach ya. Iya. Bukan calon lagi sih, benar-benar jadi peserta. Gitu. Ya itu adalah sales conversion, itu cara bagaimana kita bisa memantau ya. Karena kita salesnya bicara tentang angka gitu ya. Konversi dari yang funnel ya, kalau kita bicara funnel gitu ya. Dari sekian ribu database, berapa persen lah yang menjadi leads. Itu juga conversion tuh. Sama berarti ya Coach. Dari sekian leads, berapa persen kah yang menjadi
pembeli beneran. Nah itu juga persentase lagi. Gitu. Berarti Jadi bagaimana meningkatkan tahap demi tahap ini. itu termasuk ke dalam conversion si sales Iya. itu ya coach ya. Oke coach, jadi kalau boleh tahu ada faktor-faktor apa saja nggak sih coach yang bisa buat meningkatkan konversi itu? Oke, banyak ya kalau kita bicara faktor-faktornya ya. Yang pertama, leads-nya sendiri kualitasnya memang udah oke nggak nih gitu ya. Artinya yang benar-benar dia tertarik nggak gitu. Ya, harusnya sih yang benar-benar tertarik gitu ya. Kemudian bagaimana mengkonversinya, faktor strategi-strategi apa saja yang bisa kita gunakan ya selanjutnya dari list ini supaya bisa menjadi pembeli betulan gitu ya. Itu tadi jadi strategi-strategi teknik-teknik selling apa sajakah yang bisa kita pakai gitu ya agar mereka bisa terkonversi. Nah itu yang penting tuh di situ ya. Jadi tergantung juga jenis produknya dan jenis bisnisnya juga ya mengkonversi itu ya gitu. Kalau misalnya orang datang ke toko ya pasti beda dong cara mengkonversinya dengan peserta pelatihan yang harganya mahal gitu Iya kan. betul coach. Gitu. Jadi beda-beda memang strateginya. Tujuannya ya utama adalah agar bisa membujuk mereka membujuk itu dalam artian mereka tuh bisa memutuskan oke, saya beli produk kamu gitu. Oke coach, menarik banget pembahasan kita kali ini ya coach ya. Kalau pengen ikut pelatihan mengenai coaching itu di mana ya coach ya? Nah teman-teman, bagaimana meningkatkan sales conversion itu adalah salah satu topik ketika melakukan sales coaching. Bagaimana belajar sales coaching? Silakan buka di website kita www.corporaconsulting.com. Cari program certification program gitu ya. Di situ ada pilihan coaching. Nah, di situ teman-teman bisa lihat baca program pelatihan coaching yang memang berkaitan dengan sales coaching. Ya, jadi ada 2 pengajarnya saya, Aditya Menja dan Coach Antonius Arif yang pakar dalam bidang sales. Silakan nanti di situ hubungi salesnya ya Mbak Aisyah juga yang yang menjadi salesnya gitu. Jadi silakan tanya-tanya di sana. Oke gitu kali ya. Oke coach, makasih banyak atas waktu dan informasi yang diberikan ya coach. Sama-sama. Oke coach, saya Aisyah dan Saya Aditya Menjaya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. bye bye.